Assalamualaikum Mas Sakti. Waalaikumsalam Mas Isan. Ini kita baru pertama ketemu ya dalam sesi ini. Ya, tuh. Saya mau tanya bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat walafiat sih. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita mau ngapain ya? Mungkin kayaknya memenuhi tugasnya Mas Isan yang katanya wawancara itu. Oh iya, kita hari ini kan mau konseling ya. Ya, Sebelumnya, apakah ada masalah tertentu dari Mas Oki yang mau diceritakan? mungkin kalau saat ini itu mungkin ya kayak tugasnya banyak sekali gitu. Soalnya kan juga mau UAS, jadi tugas-tugas yang dari awal itu harus dikumpulkan di UAS. Terus kalau mungkin masalah yang dulu itu mungkin waktu aku SMP itu aku sering dibully sama teman-teman, terus ya mendapatkan kekerasan, contohnya seperti kayak dipukul, terus dikata-katain yang kurang enak, kayak dibully lah, dapat perundungan kayak gitu. Itu kejadiannya saat SMP ya Mas? Iya, betul. Dan apakah itu membawa efek sampai sekarang? Mungkin ya, soalnya dari kejadian pembulian tersebut ke aku itu aku kayak ngerasa dendam juga, terus kayak tertutup, yang awalnya kayak aktif, pintar ngomong, terus akhirnya dari pembulian tersebut aku jadi kayak minder, terus pendiam, terus juga banyak temen kayak pengen menyendiri gitu. Apalagi habis dapat perundungan itu, kan itu waktu tahun 2020, jadi itu maraknya kayak COVID, jadinya nggak ada temen gitu, soalnya kan kita online. Tapi dari COVID itu aku juga kayak bersyukur banget nggak ketemu mereka yang membuli aku, soalnya kalau nggak ada COVID kayaknya aku juga tambah trauma gitu. Itu maksudnya. Berarti kamu tuh mengingat-ingat kejadian itu sampai sekarang tuh? Iya. Berarti itu sangat mengganggu. Iya, sangat mengganggu. Soalnya ya itu mengganggu lagi masa kayak apa ya, mengganggu secara akademik juga sih. Soalnya aku dulu itu kayak pernah di kelas belajar menggambar itu, aku sampai dirusui sama teman-temanku, kayak disobek lah, terus dilempari apa di benda-benda. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu rasa nggak enaknya berapa? Kayaknya diangkat ke 8. Dianggap 8? Iya, soalnya traumanya sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya waktu masuk SMA itu udah agak tersembuhkan, soalnya ya teman-temannya di SMA itu lebih care, nggak kayak di SMP. Sampai itu juga masih sering ketemu sama teman-teman yang Enggak sih, enggak. Terakhir waktu reuni kemarin pas bulan puasa, kalau nggak salah bulan puasa tahun kemarin. terus pas ketemu dia sampean ngapain? Ya Biasa biasa aja, cuma ngeliatin, nggak cuma nyapa gitu, dan kayak udah jaga image, nggak kayak dulu yang ceria-ceria banget, cuma pendiam tapi tetap menyapa gitu. Dan feedback dari sana bagaimana? Ya udah mulai enakan sih, nggak kayak dulu kayak ngebully sekarang. Kemarin tuh kayak apa, ya menjawab respon, kayak aku contohnya manggil namanya itu ya iya, misalkan dia kayak apa ya ada feedbacknya lah, nggak kayak dulu. Dulu kan aku kayak apa
ngapain gitu mesti nggak direspon. Sekarang udah ada respon tuh. Sampai sekarang itu tadi mempengaruhi apa saja Ya kejadian yang lalu? itu kayak mental, kayak mungkin juga berpengaruh sama public speaking itu juga. Kayak sekarang aku lebih kayak ribet, nggak pede gitu. Tapi ya masih sekarang itu kayak 30% lah nggak pedenya, 70%-nya udah mulai pede. Soalnya kan di kuliah sekarang kan temannya nggak kayak gitu, soalnya juga saling menguatkan gitu, solid. Secara lebih lanjut apa sudah memaafkan temanmu yang Mungkin secara hampir keseluruhan itu bisa dimaafkan, tapi ya yang berapa persen ya, bisa dibilang 10% yang belum memaafkan, soalnya udah terlalu terlalu berlebihan gitu loh, sampai mukul itu kan kayak bukan ya udah nggak sepantasnya kayak gitu. Soalnya kan apalagi yang dipukul itu cuma aku, cuma itu nggak ada yang lain. Jadi tingkat presentasinya cuma 10% belum memaafkan, tapi kan keseluruhan juga beberapa teman. ya satu langkah awal yang baik Ya untuk memperbaiki hubungan dengan teman juga. Terus kira-kira 10% itu mau kamu maafkan apa mau kamu biarkan? mungkin ikan 10%-nya itu kayak masih ya terngiang-ngiang, kayak bayang-bayang kejadian dulu. Jadi mungkin kalau dimaafkan sih ya sulit ya kayaknya, soalnya kan ya udah tadi kayak trauma kan. Mungkin ya tak biarin aja lah, kalau nanti paling ketemu orangnya ya juga biasa-biasa ya, aku nggak ngerasa dendam. Tapi ya kalau ingat-ingat kayak ngeliat orangnya terus kita nginget kejadian yang dulu itu ya kayak kita punya dendam gitu. Tapi ya biarin aja ya, bisa aja. Jadi itu strategi sampean yang buat sampean sudah kayak agak terlepas dan tenang gitu ya? Iya, buat apa juga balas dendam-dendam kejadian dulu. Tapi kalau dipikir-pikir ya masih dendam gitu. Masih sakit lah. Tapi ya mas, kalau dari saya itu lebih baik itu diikhlaskan aja. Iya benernya gitu. Tapi ya salah beberapa orang itu ya udah kayak baikan sama aku, kayak ajak aku ketemu lagi gitu. Tapi dari aku kayaknya belum dulu, soalnya ya udah dapat teman baru soalnya. Jadi kalau yang dulu bully aku terus ngajak kayak nongkrong itu ya tergantung kebutuhanku mau apa enggak, soalnya juga ada kesibukan gitu. Aku mau tanya lebih lanjut soal itu yang 10% belum dimaafkan ya. Ya kenapa? Kalau misalnya kamu hari ini memaafkan, apakah bisa? Mungkin kalau udah kuliah kayak gini kan udah nyebar semua kan, kayak udah pikirannya udah lebih dewasa gitu. Mungkin ya sudah lah, nggak apa-apa dimaafin, soalnya kan udah kejadian yang udah 6 tahun yang lalu soalnya. Jadi ya bisa dimaafin sepenuhnya gitu. Tapi masih terngiang-ngiang betul. Iya masih terngiang-ngiang, kayak masih, kalau sekarang itu kan udah nggak trauma kan, udah terjadi. Tapi kalau udah kayak ngepikirin yang dulu itu kayak masih ya kayak gitu, trauma. Ya sebenarnya itu sudah progres yang bagus loh, tinggal 10%. Iya Tapi ya sebaiknya ya harus diikhlaskan secara 100%. ya, Karena takutnya kalau nanti ada pikirannya datang atau dia tiba-tiba berubah lagi jadi apa kamu pikirkan, nanti kan bisa membuat pikiranmu beda lagi tentang dia. ya. Oke gitu. Ya tergantung mindset, kalau kita udah memaafkan itu paling nggak usah ada tindak Memaafkanmu itu masih kurang 10% ya? Iya. Kamu misalnya dulu pas belum awal kenal sama dia gimana? Ya sebelumnya itu
gimana ya, ya baik-baik aja, kayak ya saling nyapa gitu, tapi nggak taunya pas waktu kenal kita itu kayak udah tahu sifatnya kan. Nah aku dulu kan ya emang kayak tanteng kayak caper gitu, jadinya kayak hiperaktif gitu loh, terus akhirnya ya udah tapi dari kejadian itu kayak dia itu kayak apa ya, menyadarin aku tentang sikap aku harus juga kayak dulunya petantang-petantang, jadi kayak ya apa namanya, secukupnya aja. Berarti Ada pelajarannya juga. belum penting kembali. Ya diambil hikmahnya itu, merubah sifat kayak yang dulunya kayak hiperaktif, kayak ya kayak anak kecil, sekarang udah kayak nggak mikir, terus ini kalau ketemu teman. Kalau gitu tadi kan sampean juga nyebutin kalau ya tadi sudah 10 kan, terus sudah dari kejadian itu Anda juga sudah mengambil hikmahnya dan sebagainya. Terus kalau misalnya kamu apa itu dulu belum ketemu sama dia, itu baru ketemu pertama kali, gimana yang kamu rasakan kesan kamu ada orang yang kamu benci? Ya udah biasa aja sih, enggak ya kan dulu itu ketemu itu kayak takut gitu, kayak takut diri lagi, tapi semenjak kemarin pertama ketemu pas waktu reuni itu ya udah biasa aja. Kayak paling dia juga udah lupain kejadian itu, tapi ya menurutku kayak masih membekas gitu, soalnya yang dari korban kan aku bukan dia. Mungkin dia bisa melupakan gitu, kalau aku ngerasa ya udah biasa ya, yang dia udah nggak ganggu aku lagi, soalnya kan udah beda SMA juga, lulus, jadinya ya udah kita clear, udah gak ada masalah tuh. Tadi kan sampean juga nyebutin kalau itu membuat pengaruh ke public speaking, ke Ya. hal-hal yang lain. Itu apakah sampean sudah memiliki cara untuk mengatasinya atau Ya mungkin ya apa ya, udah kayak mulai kebentuk kepedean saya, soalnya kan udah beda temen lagi, jadi kita kan kalau udah di circle yang lain, kayak teman yang baru itu udah kayak mulai tersembuhkan gitu. Terus gak apa-apa ngomong aja, soalnya kan juga dunia perkuliahan kan ya kita saling menghargai, enggak kita salah kita dibenerin, enggak kayak dulu kita ngomong salah gitu di gitu kan. Biasanya kan anak SD terus anak SMP kan belum, pemikirannya belum matang, jadi salah dikit gitu kita di roasting gitu. Kalau mungkin sekarang udah kan kayak udah mulai pede ya, gara-gara itu kita saling mengevaluasi, kita saling saling memperbaiki lah. Kalau kita ada salah, kita bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. tadi juga di awal sebelum bahas ini sampean cerita soal tugas-tugas yang menumpuk itu gimana? Nah, jadi kan aku di pendidikan Silva. Itu awal aku lulus itu aku alasan aku itu masuk Silva itu ya, pikirku kayak ngajar gitu, kayak masih prakteknya itu dikit gitu loh. Ternyata itu di semester 1 itu tugasnya itu praktek, padahal di praktek itu aku kayak enggak tahu apa-apa ya, contohnya kayak di mana, terus gambar realistis itu kan aku masih belum terlalu pintar gitu loh, kayak ya belum pernah memegang di SMA, kayak aku cuma SMA itu ngoret-ngoret gitu kan. Nah di kuliah itu kayak culture shock, kayak tugasnya aku belum pernah kayak gini, ya, kayak jadi beban gitu. Tapi ya sebenarnya kalau dikerjakan itu ya kalau niat ya bagus, kayak mood gitu loh.
tapi ya itu 1 minggu itu 1 tugas. Terus apalagi di semester 2 ini anak-anak itu kan anak pendidikan seni rupa itu kisaran 100 orang kan, 100 lebih. Nah itu tugas sketsa itu satu anaknya disuruh ngerjain 500 lembar, jadi kayak shock gitu. Selama 1 minggu. Enggak, 1 semester itu 500 gambar. Kalau 1 minggunya kita harus nyetorin 50 lembar 1 minggu. Jadi kita kalau keluar gitu ya harus bawa sketch, harus bawa kertas, bawa papan gada, bawa alat-alat kayak tinta gitu. Dan prakteknya kita ngerjain sketsa itu nggak pakai pensil dan nggak pakai pulpen. Kita harus pakai apa ya, tusuk sate. Habis itu kita celupin di tinta bak Cina gitu loh, yang kayak tinta apa ya, tinta pulpen dicelupin gitu. Dan itu menurutku kayak menantang, soalnya enggak apa ya, teksturnya tinta itu enggak kayak pulpen kayak pensil. Kalau pensil kan kita ngeketsa gampang, enggak bisa apa ya, bisa nyambung gitu. Kalau tinta itu kita harus bener-bener apa ya, nyelap-nyelupin, capek di situnya. Makanya aku agak terbebani, dia nggak takut juga di semuanya, makanya stres ini. Soalnya nanti kelas itu harus kekumpul 500, kalau enggak ya udah ngulang lagi di semester berikutnya. Tapi Minimal itu 400 sketsa itu baru nilai B. Kalau mau nilai A 500. Dan itu 500 itu 500 ACC, bukan 500 ngumpulin. waduh. Ya berarti tugasnya numpuk-numpuk ya ini. Iya, ya cuma itu sketsa permasalahannya. Kalau yang lain itu kan full teori, itu kayak udah gampang lah, bisa kerjain di laptop, bisa cek GPT juga kan. Gitu. Tapi sudah serap mantap di jurusan yang ini. Mungkin aku kayak ya kalau dibilang salah jurusan sih enggak sih, cuma aku merasa ya paling gara-gara aku males gitu ya, males ngerjain tugas, pulang dari kampus tidur, main. Jadi kalau dibilang salah jurusan sih sebenarnya enggak. Kita ada basic seni itu kan, kita itu walaupun nggak bisa gambar dari awal, kalau kita ngerjain itu pasti bisa akhirnya. Tapi selama ini kayak di semester 1-2 itu masih bisa teratasi. Mungkin nggak tahu nanti semester 3-4 itu kan udah mulai kejurusan kayak ngambil apa ya, kayak kejurusan seni kayu, seni logam, terus seni keramik, batik atau lukis. Mungkin itu kayaknya itu jadi nggak tahu itu nanti gimana, soalnya aku belum punya passion di kelima bidang itu. Kamu khawatir tentang itu nggak? Iya, soalnya nggak apa ya, di seni rupa itu kita itu harus apa ya, tahu apa ya, art style kita, kemauan kita mau jadi apa, kita habis lulus kita harus tahu. Kalau nggak tahu ya kita paling habis lulus itu nggak tahu jadi apa. Mungkin bisa kayak aku pernah kayak apa, nongkrong gitu kan di warkopnya temanku, itu kan yang jual itu kayak anak pendidikan seni rupa juga. Jadi aku merasa, waduh, pendidikan seni rupa masuk lulus jadi tukang kopi ya. Jadi kita itu kuliah di pendidikan seni rupa itu harus tahu art style kita. Kalau nggak tahu ya kita kayak terbawa arus, ya udah. Kita harusnya kan pendidikan seni rupa itu umumnya jadi guru. Ya, tapi kalau kita nggak tahu jati diri kita mau kemana, itu ya sulit. Sebenarnya itu ya harusnya jadi guru sih. Kalau masalah masalah praktek kayak kita ngukir, kita ngelas gitu kan, mungkin bukan kewajiban kita, soalnya kita jadi guru itu bahannya cuma ngajar, kayak ngasih teori. Mungkin kita praktek itu
menjaga-jaga kalau kita nanti masuk di SMK. Kalau masuk di SMK kan kita harus juga praktek. Kalau di negeri kan kita cuma bisanya ngajar kayak ngomong. Kalau masalah prakteknya itu kan kayak di SMA itu teman-teman apa murid-murid. Kalau di SMK kan kita tuh. Ya contohnya kayak di SMA saya itu gurunya ngasih teori terus disuruh searching, habis itu ditinggal. Jadi kurang apa ya, aku masuk di jurusan seni rupa itu ya gara-gara itu kayaknya enak gitu, ditinggal keluar gitu, yang ngopi ngerokok. Berarti kamu masuk jurusan ini karena terinspirasi oleh Ya guru itu ya, soalnya kayaknya enak jadi guru seni itu, kayak kita jelasin dikit terus habis itu disuruh praktek teman-teman apa murid-muridnya, terus boleh ke kantin. Nah, tapi saatnya ya harus dibawa kembali ke kelas, kayak enjoy gitu loh, nggak kayak guru matematika yang harus ini jawabannya ini, kalau enggak goblok kamu. Kalau guru seni kan nyantai gitu, kayak apa ya nyantai lah, kita kan seni kan paling nggak semua satu kelas itu kita seni ya, beberapa mungkin kayak ya guru seni itu bilang kayak apa ya, bilang ya rendah enggak sih, tapi kayak nggak penting gitu loh seni itu kalau di negeri, apalagi di negara kita itu kayak seni itu nggak dihargai. Jadi ya berarti kita jadi guru seni itu ya udah, yang pinter ya enggak ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Jadi enjoy aja, nggak kayak matematika harus pinter semua gitu, harus jawabannya semua benar. Kalau seni itu bebas mengekspresikan, mau gambaran gambaranmu jelek itu udah dari basic apa, dari apa hobinya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa kayak guru matematika harus pinter ini, harus pinter aljabar, harus pinter hitung-hitungan, harus pinter pangkat 3, nggak harus. Kalau di seni itu kita semua bebas mengekspresikan gitu. Jadi itu enaknya di seni. Makanya aku kepikiran masuk di pendidikan seni itu ya gitu. di masuk ke pendidikan seni, apakah ada misi tertentu? Ya itu tadi, habis lulus aku mungkin jadi guru, habis itu kayaknya pengen nyoba di SMA aku kemarin, aku terapin cara ngajarnya guruku yang dulu, kayak suruh searching sendiri habis itu keluar gitu, kayaknya enak gitu. Mungkin ya itu misiku, lulus jadi guru, terus mungkin disambi sama itu ya kuliah lagi di PPG, dapat ijazah guru. Soalnya kalau nggak kuliah lagi itu apa sih gaji guru kayak honorer gitu masih rendah. Jadi apa ya misiku habis lulus itu kerja dulu, yaitu apa yang jadi guru, mungkin dia guru biasa terus nanti kuliah lagi. Jadi kamu itu berkali-kali bilang matematika. Ya. Ada apa di situ? Ya aku ceritain di masa SMP ku dulu ya, kelas 1 itu ada guru matematika itu memaksa kita semua satu kelas itu harus apa ya, harus pinter gitu loh. Sampai-sampai kita itu satu kelas dibilang goblok, soalnya kita nggak apa paham soal aljabar. Itu waktu aljabar kita itu terangi, kita yang di belakang itu harus apa, harus yang belakang itu kayak rame semua gitu loh, yang depan itu connect sebenarnya kayak paham, tapi ditanyain kita nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya kita bilang goblok gitu, terus akhirnya kita semua kecewa kan. Terus gurunya itu juga kayak marah juga kita satu kelas, kayak soalnya kita kayak goblok gitu. Akhirnya dia keluar dari kelas. Nah, teman-teman itu kayak dendam, semoga kamu 2 bulan lagi stroke lah. Pas 2 bulan itu gurunya stroke beneran. Akhirnya kita semua satu kelas minta maaf tapi udah stroke memang. Jadi kayak kita jadi guru itu harus apa ya, mendoakan yang baik-baik, soalnya kalau enggak itu kita kayak kena karma gitu loh. Jadi mungkin kita kalau udah jadi guru kita
itu harus lemah lembut sama murid-murid kita, nggak boleh kayak ngatain goblok gitu. Kalau memang kita nggak, walaupun punya nggak bisa itu kita ajari dengan lembut. Kalau kayak tadi kita dikatain goblok kan ini juga menyakiti perasaan murid juga. Dan sekarang kan Gen Z kan mulai apa ya, murid-murid itu kayak sukanya yang guru asik gitu loh, nggak kayak pemaksaan. Paling murid itu sukanya diajak ngopi, diajak nongkrong kayak gitu. Jadi jadilah guru yang apa ya, ngasih feedback yang baik terhadap murid-muridnya, jangan ngasih negatif sama kayak tadi gitu, bilang-bilangin muridnya goblok. Itu kan udah kayaknya udah terlalu apa ya, terlalu menyakiti, apa, udah berlebihan gitu loh. Nggak pernah soalnya aku dibilang goblok gitu. Soalnya kan guru itu harus ngasih contoh yang baik. Waktu dulu juga SMP gitu, aku nggak bawa baju olahraga, dia matamu suwe gitu. Jadi kayak itu guru apa aja kan, shock gitu loh. Kan dulu SD kan nggak pernah kayak gituin, baru SMP udah matamu suwe kayak gitu. Kayak apa ya, itu kayak perbuatan yang kurang senonoh bagi guru. Kita jadi guru itu, jadi pendidik itu harus ngasih apa ya, ngasih contoh yang baik ke siswa-siswanya gitu. Jadi biar siswa-siswanya itu juga ngerasa juga care, lebih apa ya, lebih peduli sama kita. Kalau kita apa jadi guru killer kan kayak ditakutin. Ya jadilah guru yang humble gitu loh, kayak kita apa ya, kayak kita mendekati teman-teman apa siswa-siswanya gitu, kayak ya biar enggak siswa-siswanya itu kayak takut gitu. Jadi dari kejadian itu kamu belajar nanti kalau misalnya mau jadi guru. Iya, kita harus itu apa, lemah lembut. Kita kalau nggak tahu ada siswa-siswanya yang problem kayak apa ya, kayak nggak merhatiin, terus nggak pintar, itu harus dibimbing, harus kasih motivasi, nggak dikata-katain kayak tadi di roasting. Harusnya nggak gitu. Kita harus sabar, soalnya guru kan harus sabar emang. Kita harus ngasih bimbingan, kayak ya kita ngajarin kalau nggak bisa, terus kalau ada yang males kita motivasi, kenapa kok kamu males gitu. Jadi kita itu dari guru harus mencari permasalahannya, bukan malah itu kayak mencari masalah gitu. Berarti dari semua ini kamu percaya nggak kalau situasi di masa lalu berpengaruh kepada kamu yang sekarang? Berpengaruh sih iya, soalnya kalau nggak, ya tadi kalau nggak kayak dibully, terus mungkin kalau nggak ada covid, mungkin aku sampai sekarang nggak bisa gambar. Soalnya aku baru pinter gambar itu di masa-masa covid itu, setelah dibully. Aku buktiin kalau aku menggambar, kan dulu kalau aku gambar kan disobek-sobek. Sekarang aku jadi ya setengah seniman lah bisa dibilang. Jadi kayak aku pengen membuktikan ke dia kalau memang aku itu bisa apa ya, bisa maju, nggak direndahin terus. Berarti selama ini yang kamu lakukan itu sudah cukup baik, Ya, mengubah kelemahan menjadi kekuatan. iya gitu. Oh ya, ada yang mau diceritakan lagi? Mungkin saya udah cukup, soalnya durasinya juga udah lama gitu. Kalau begitu, apakah kita akhiri sekarang? Bisa? Apakah bersedia jika video ini saya gunakan? Oke, gak apa-apa. Kita kan ya saling membantu gitu. Kalau ada teman antar prodi kayak beda prodi, apa jurusan itu ada yang minta bantuan ya kayak ini wawancara, terus tag video, kita harus juga bantu. Nanti biar kita itu kalau butuh ke mereka bisa bantu juga. Tuh. Ini tidak ada yang mau dibicarakan lagi. Kayaknya udah selesai sih, soalnya ini juga mendung. Jika nanti ada yang mau dibicarakan terkait masalah-masalah tertentu, bisa menemui saya, bisa ngomong kayak gini, ngomong santai lah. Oke, baik Mas Isan. Baik, saya akhiri.
Oke, cukupkan, terima kasih Mas Wakil. Ya.